Selamat malam pemirsa. Kecolongan merawat pasien berinisial SY, 60 tahun warga Tanjung Redep di ruang Dahlia yang bukan merupakan ruang isolasi khusus pasien COVID-19 membuat evaluasi terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai. Tampaknya harus dilakukan. Pasalnya, pasien yang belakangan ditetapkan positif COVID-19 dengan kode berau 112 tersebut awalnya didiagnosa memiliki gejala DBD. Apalagi, hingga saat ini belum diketahui berapa banyak tenaga kesehatan maupun pasien yang kontak erat dengan pasien tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya protokol penerimaan pasien baru di masa pandemi COVID-19 ini dan mengapa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai bisa kecolongan? Saat ini rekan kami Abdurrahman sudah berada di lokasi untuk mengkonfirmasi persoalan tersebut kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai. Silahkan Abdurrahman. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Direktur Rumah Sakit Abdul Rifai Kabupaten Berau. Begini Bu, yang ingin saya tanyakan adalah terkait masalah penanganan pasien di Rumah Sakit Abdul Rifai Bu, khususnya pasien-pasien baru. Bagaimana tanggapan Ibu? Ini untuk penanganan pasien baru, sekarang kami berpedoman ke penata laksanaan COVID edisi kelima, di mana di dalam edisi kelima itu disebutkan bahwa pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan itu tidak harus dirawat di rumah sakit, tetapi bisa dirawat di rumah atau tempat-tempat karantina yang disiapkan. Tetapi kalau rumah itu harus dulu disupervisi dari puskesmas. Kalau memang layak untuk dilakukan karantina mandiri di rumah, maka dilakukan di rumah, tetapi nanti pemantauannya dari puskesmas. Tapi kalau itu tidak layak rumahnya, maka bisa masuk ke rumah sakit dengan keterangan dari kepala puskesmas bahwa rumah yang bersangkutan tidak layak untuk ditempati sebagai karantina. Kemudian untuk yang perusahaan, karena di perapatan sana sudah ada mereka siapkan, jadi semua kalau ada yang hasilnya terkonfirmasi positif, maka dikirim dulu ke Rumah Sakit Abdul Rifai di ruangan IGD COVID, kemudian dilakukan asesmen oleh dokter spesialis paru. Nah, dokter spesialis paru ini menentukan ini apakah tanpa gejala, apakah gejala ringan. Nah, kalau tanpa gejala dengan gejala ringan, maka akan dikirim ke perapatan sana untuk dirawat inap. Tapi kalau itu gejalanya masuk kategori sedang atau berat, maka dirawat di Rumah Sakit Abdul Rifai. Oke, terkait masalah pasien yang kode berau 112 Ibu, bagaimana tanggapan Ibu? Soalnya bisa dikatakan ini kita kecolongan seperti itu Ibu. Ini kan kasus di Kaltim kan tambah banyak, jadi saya rasa 112 ini bukan kasus yang akan terakhir. Karena sering kita dengar bahwa COVID ini berwajah 1000, dia bentuk dalam bentuk macam-macam gejalanya. Nah, ada juga yang masuk dengan curiganya tipus, ada curiga dengan DBD. Nah, ternyata kita dapat. Jadi kami dari rumah sakit menekankan bahwa APD itu harus, karena di dalam pedoman 5 itu disebutkan bahwa yang kategori kontak erat untuk nakes adalah kontak selama 15 menit, jaraknya kurang dari 1 meter dan tidak memakai APD. Jadi kalau nakes itu memakai APD, maka itu tidak dianggap sebagai kontak erat. Jadi tidak masuk sebagai kategori suspek seperti itu. Nah, ini alhamdulillah petugas kita yang menerima di IGD, yang merawat di ruang Dahlia, yang merawat di ruang Edelweiss, beliau perawat kami mengaku semua bahwa pada saat melayani pasien tersebut memakai APD, dan alhamdulillah memang hasil tes mereka semua negatif. Ya. Bu, ini pertanyaan terakhir terkait masalah honor untuk tenaga medis Ibu, mengingat bahwa tenaga medis merupakan garda terdepan menangani COVID-19 ini. Kami juga mendapat informasi bahwa hampir sudah 5 bulan tenaga medis belum mendapatkan honor. Bagaimana tanggapan Ibu? Memang untuk tenaga medis kan mendapatkan insentif berdasarkan Permenkes dan berdasarkan Permenkyu. Nah, itu dananya dari dana BOK. Nah, itu kami sudah usulkan dan sudah diverifikasi, tapi baru bulan Maret, April, Mei, 3 bulan. Nah, nanti sekarang uangnya sudah ditransfer ke Kabupaten Berau, cuman harus terjadi dulu perubahan peraturan Bupati. Nah, begitu peraturan Bupati sudah turun, maka dari
Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi ke BPKAD, kemudian dari BPKAD akan mentransfer langsung ke rekening mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, ini kami masih komunikasi terus dengan BPKAD itu kapan kira-kira perbuk tersebut turun. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya juga. Terima kasih. Kasih. Ya pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Direktur Rumah Sakit Daerah Abdul Rifai Kabupaten Berau. Selanjutnya kami akan mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Tetap ikuti kami. Ya pemirsa, saat ini saya sedang telah berada bersama dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau guna mengkonfirmasi nih Pak terkait penambahan kasus positif di Kabupaten Berau yang dimana berasal dari klaster Gang Jeruk dan Masjid Al-Ghafur, Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait hal tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini memang perlu diketahui bahwa penderita COVID-19 di Kabupaten Berau ini terjadi peningkatan di klaster Gang Jeruk ya. Nah, ini cukup kita kaget juga, diawali dengan terdeteksinya seorang pasien ya di rumah sakit yang menderita ternyata diindikasikan COVID. Nah, setelah kita tracing ternyata cukup banyak orang-orang, teman, saudara dan sebagainya juga sebetulnya sedang sakit dalam hal influenza ringan, ya mungkin dianggap sebagai influenza biasa. Kita tracing, ternyata beberapa orang tersebut yang saat ini sudah mencapai 12 orang itu ternyata positif. Nah, dengan kejadian ini saya menghimbau pada masyarakat bahwa penyebaran virus ini sudah masuk tradisi lokal. Jadi masyarakat harus hati-hati sekali, harus disiplin menggunakan masker dan jaga jarak. Nah, kemungkinan terjadinya klaster Gang Jeruk ini karena jelas diawali dengan ketidakpatuhan dalam seluruh protokol kesehatan. Kalau terjadinya di masjid, berarti pada waktu di masjid ada pelaku ibadah yang tidak menggunakan masker atau membawa sajadah pada saat sholat, sehingga bekas sujudnya tertempel virus dari orangnya, kemudian dihirup orang-orang lain. Yang kedua, dalam pertemuan-pertemuan lain, misalnya di Teleksis itu ada resepsi pernikahan, juga kemungkinan besar juga tidak memakai masker dan bercerita dalam jarak yang pendek, yang kurang dari 1 meter, sehingga terjadi penularan positif. Nah, untuk itu masyarakat harus makin waspada. Jadi bukan hanya pada dari perjalanan, artinya dari Samarinda atau Jakarta. Transmisi itu sudah terjadi di Berau, sehingga di Berau juga harus waspada sekali. Dan hanya ada satu cara saat ini bagaimana kita melindungi diri sendiri, yaitu dengan selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Kalau kita mengharapkan orang lain, maka kesehatan kita digantungkan pada orang lain. Begitu kasihannya seperti bapak ini ya, produser 12 dan sebagainya ini yang usianya rata-rata manula di atas 60 tahun, akhirnya dengan data yang tidak cukup dia terpapar langsung sakit. Kemungkinan yang membawa pertama adalah OTG yang cukup muda. Nah itu, jika bagi orang tua atau siapapun yang keluar rumah, pakailah masker. Kalau berkomunikasi dengan orang lain, pakailah masker. Minimal dengan masker itu minimal 90% dari penularan bisa dicegah. Ya, tapi kalau kita tidak pakai masker, maka ya mungkin terbalik, 90% kita mungkin bisa kena. Saya kira itu.
Baik Bapak, terkait yang Bapak sampaikan tadi masalah transmisi lokal, kita seperti yang kita tahu juga bahwa sebentar lagi akan diberlakukan sekolah tatap muka nih Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut Pak? Nah, untuk sekolah tatap muka, pada dasarnya untuk kegiatan-kegiatan dalam ruangan itu pedomannya adalah separuh dari kapasitas. Nah, sehingga tergantung pada kedisiplinan daripada guru atau siswa dalam melaksanakannya. Nah, sejauh mana dia bisa menjaga. Nah, mungkin pada saat sekolahnya, pada waktu pelaksanaan sekolah di dalam ruangannya bisa dijaga. Tapi bagaimana dengan datang dan pulangnya? Pas pulangnya dia beredeng-redeng lagi, ya sama saja. Itu kontak lagi juga di situ. Nah, itu betul-betul Diknas betul-betul memperhatikan ataupun mempelajari benar-benar, disimulasikan kotak-kotak mana yang daerah-daerah mana yang potensial bisa terjadi penularan, dan yang jelas makin sedikit kita menjauhi kerumunan itu makin baik. Artinya makin banyak kita tidak berkerumun itu makin baik ya. Jadi kalau harus tatap muka, pertama selektif, dimulai dulu dengan yang usia tua, artinya SMA, jangan yang TK. Kalau TK itu bukan sekolah, jadi tidak perlu dipaksakan untuk tatap muka. Yang kedua, untuk pelajaran tertentu yang tidak memungkinkan. Yang ketiga, pembagian waktu, makin pendek makin bagus anunya. Jadi seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan baik-baik untuk sekolah tatap muka, persiapan protokol apa yang sudah disiapkan oleh sekolah, dan pengawasan seperti apa. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau terkait penambahan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Berau yang merupakan transmisi lokal, dan terkait pemberlakuan sekolah tatap muka yang akan diberlakukan di Kabupaten Berau. Beliau tetap menghimbau bahwa pemberlakuan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian laporan kami, kembali ke Dini. Terima kasih Abdurrahman. Annews akan terus mengabarkan perkembangan terkait COVID-19 ini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Annews melaporkan.